Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham dari sektor perbankan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini, dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan bantu subscribe ya. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, hari ini saya akan coba menganalisa saham BNGA. Kode sahamnya BNGA dan nama sahamnya adalah Bank CIMB Niaga. Tentu kalian yang tinggal di Indonesia udah tau lah Bank CIMB Niaga ya. Mereka juga udah banyak di daerah, cabangnya juga udah banyak. Nah, cukup terkenal lah sebagai bank swasta terbesar nomor 2 di Indonesia, Bank CIMB Niaga. Di bawah Bank BCA ya, bank swasta terbesar nomor 1. Nah, sekarang saya akan coba menganalisa dan menerka berapa kira-kira besaran dividen saham yang akan dibagikan Bank CIMB Niaga berdasarkan laba bersih tahun buku 2023 nanti, dan berapa kira-kira besaran dividen yield-nya. Jika kita bandingkan dengan kalau kita beli di harga sekarang di 1.710. Nah, langsung saja kita hitung. Yang pertama kita melihat dulu track record pembagian dividennya. Nah, kita lihat di sini mereka ini membagikan dividen mulai 2009, 2011, kemudian berhenti beberapa tahun, dan sejak 2018 mereka sudah mulai rutin membagikan dividen kembali. Jadi sudah 6 tahun terakhir ya, sudah cukup terbukti konsisten lah. Kalau kita hitung ke 6 tahun terakhirnya. Nah, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 mereka membagikan dividen, dan kalau kita lihat secara besarannya cenderung naik ya, naik dia pembagian dividennya, besaran dividennya cenderung naik 23 ke 27, 27 ke 55, turun ke 44 sebentar, kemudian naik lagi ke 94, dan terakhir di 115 dividen tertinggi mereka di tahun 2023. Nah, mereka ini cenderung membagikan dividen antara di bulan April sama Mei. Intinya di semester 1 lah gitu ya. Nah, mereka ini membagikan dividen di tahun setelahnya. Misalnya laba bersih tahun 2022, mereka bagikan dividennya di tahun 2023 gitu. Nah, sekarang kita lihat riwayat labanya. Dengan besaran dividen 115 ini yang dibagikan tahun 2023, berapa laba bersih yang mereka terima di tahun 2022 gitu. Biar kita bandingkan dengan laba bersih yang akan mereka terima di tahun 2023. Kalau kita mundur 10 tahun ke belakang ke 2013, nah kita bisa lihat di sini laba bersih mereka Bank CIMB Niaga ini 2013 4,2 triliun, kemudian turun ke 2,3 triliun, kemudian turun lagi ke 428 miliar di 2015, kemudian naik langsung melonjak ke 2 triliun, naik lagi ke 29 triliun, kemudian 3,4 triliun, dan 2019 3,6 triliun, 2020 turun karena Covid ya. 2021 naik langsung, dan 2022 mereka mencetak laba bersih tertinggi mereka sepanjang sejarah di 5 triliun di tahun 2022. Nah, kalau misalnya kita dapat menghitung laba bersih tahun 2023 dari Bank CIMB Niaga ini dengan kode saham BNGA ini melampaui 5 triliun, artinya mereka akan mencetak rekor laba bersih tertinggi yang baru, ya kan? Karena laba bersih tertinggi mereka yang sekarang rekornya itu ada di 5 triliun di tahun 2022. Nah, sekarang kita coba perhitungkan berapa kira-kira laba bersih yang setelah tutup buku nanti yang akan mereka bukukan untuk tahun buku 2023. Nah, kita pergi ke kuartal. Kemudian kita lihat kuartal 1 2023-nya. Nah, kuartal 1 2023 BNGA membukukan laba bersih sebesar 1,6 triliun. Kita catat dulu 1,6 triliun. Kemudian 2023 kuartal 2 1,6 triliun lagi. Catat lagi. Kemudian kuartal 3 2023 1,6 triliun lagi, maka kita catat lagi 1,6 triliun. Nah, jika kita jumlahkan total laba bersih yang sudah dibukukan oleh CIMB Niaga di
sepanjang sampai kuartal 3 2023 adalah 4,8 triliun. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata labanya ini, maka bisa kita asumsikan bahwasanya kuartal 4 nggak akan jauh-jauh dari sini juga. Maka kita coba asumsikan laba bersih dari BNGA di kuartal 4 1,6 triliun juga. Maka hasilnya 1,6 triliun dikali 4 kuartal kan, dapatlah hasil 6,4 triliun. Nah, laba bersih mereka sebelumnya di tahun 2022 kan adalah 5 triliun. Nah, kita asumsikan laba bersih tahun 2023 nanti tutup buku adalah 6,4 triliun dari BNGA. Artinya naik sekitar 1,4 triliun kan. Nah, secara logika seharusnya dividen yang mereka bagikan juga semakin besar ya kan. Nah, semakin naik dari dividen tahun sebelumnya karena laba bersihnya kita asumsikan 6,4 triliun. Jadi dia akan mencetak laba bersih tertinggi terbarunya di tahun 2023 nanti setelah ditutup buku. Nah, kalau mereka laba bersih 5 triliun berani membagikan dividen sebesar 115 rupiah per lembar saham, maka berapa yang kira-kira mereka akan bagikan jika laba bersih mereka adalah 6,4 triliun. Nah, sekarang kita mau pakai hitung-hitungan dengan menggunakan rumus kali silang, rumus matematika kali silang dengan kita buat di sini misalnya laba. Nah, laba 5 triliun di tahun 2022 mereka bagikan dividennya itu sama dengan 115 per lembar ya kan. Dengan laba 5 triliun mereka membagikan dividen sebesar 115. Nah, tadi kita asumsikan di laba bersih tahun berikutnya adalah 6,4 triliun. 6,4 T. Maka dengan laba 6,4 T yang kita asumsikan di nanti laba bersih tutup bukunya di 2023, berapa kira-kira dividennya? Nah, karena kita belum ketahui, kita buat X. Namun secara logika seharusnya lebih tinggi dari 115 kan, karena laba 5 triliun mereka aja bagikan dividen 115 rupiah. Maka kalau labanya lebih tinggi, 6,4 triliun, berapa? Seharusnya dividennya lebih tinggi dari 115 juga. Kita hitung, jika kita kali silang dengan metode gini, 5T kali X, kemudian 6,4T kali 115. Maka kita dapat 5X dengan 6,4 kali 115. X sama dengan, kita kalikan 6,4 dikali 115, 6,4T dikali 115. Dapatlah 736. 736. Kita cari, maka kita dapat X sama dengan 736 dibagi 5. X sama dengan 736 dibagi 5. Dapatlah 147. Jadi dividen yield perkiraan kita untuk saham bank BNGA ini di tahun 2024 nanti adalah 147. 147. Nah, jadi kita dapat ini udah nilainya adalah 147. Maka berapa besar dividen yieldnya jika kita membeli di harga sekarang, yakni harga saham bank BNGA sekarang adalah 1.710. Ini saya analisa hari Minggu market tutup, jadi harga sahamnya nggak bergerak di 1.710. Nah, 1000 harga saham hari ini adalah 1.170. Berapa dividen yieldnya? Berapa dividen yieldnya kalau kita bisa mendapatkan 147 per lembar saham dividennya kan? Maka kita kalikan saja 147 kali 100 dibagikan dengan harga sahamnya hari ini di 1.710. Maka bisa kita asumsikan kita bisa dapat dividen sebesar 8,59%. Atau asumsi dividen yield adalah
8,5%. Seginilah asumsi dividen yield yang akan kita dapatkan dari saham Bank BNGA. Kalau kita beli di harga hari ini dengan asumsi dividen yang kita terima di tahun 2024 nanti adalah Rp147 per lembar saham. Maka kalau kalian nabung saham BNGA sebesar 100 juta, kalian bisa dapatkan kira-kira sebesar 8,5 juta lah dividen. Kalau 1 miliar, kalian dapat dividen sekitar 85 juta. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa mengenai berapa besaran kira-kira dividen dari saham CMB ini, CMB Niaga, dan kode saham BNGA. Itu saja, semoga bermanfaat. Jika kawan-kawan punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.